Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKT Trinity Palu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berbakti memuliakan namanya. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berbakti memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Untuk itu jemaat sekalian dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memuji, memuliakan Allah dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 28, Mulia, karena Dia adalah Allah yang mulia. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap memuji Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Dari KPPK nomor 18, mulia bagi namanya.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Allah. Kita datang memohonkan ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kita yang sering kali kita lakukan ke hadapan Allah. Dan dalam doa ini saya akan memimpin kita bersama-sama. Pada pagi hari ini ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa di hadapan-Mu ya Allah. Pada pagi hari ini ya Allah, sebelum kami jauh masuk dalam ibadah kami datang kepadamu ya Allah, datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh menyadari bahwa sering kali kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu ya Allah. Sering kali kami mendukakan hati-Mu. Sering kali kami menyakiti hati-Mu dengan tidak taat melakukan kehendak-Mu, tidak taat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Allah. Pada pagi hari ini kami datang memohonkan ampun di hadapan-Mu. Sering kali kami lalai ya Allah dalam mengerjakan kehendak-Mu. Bahkan sering kali kami juga menyakiti hati sesama kami lewat tutur kata kami, tindakan dan sepak terjang kami ya Tuhan. Ampunilah semuanya itu ya Tuhan, agar pada pagi hari ini ya Allah kami boleh layak beribadah kepadamu. Sehingga pada pagi hari ini ya Allah kami boleh layak untuk memuliakan nama-Mu. Kami sungguh menyadari dan memohon ampun di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini. Inilah doa kami, inilah permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yeremia, pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-32, yang berbunyi demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap memuliakan Tuhan, mari kita puji Tuhan. Dari KPPK nomor 84, Batu Zaman yang Teguh.
Ibu saudara, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita semua mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan saya akan memimpin kita masuk dalam doa syafaat. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Engkau terus berikan di dalam kehidupan kami. Dalam sepanjang minggu yang kami boleh telah lewati, kami telah melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Dan kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Allah untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan kepada kami. Engkau telah melindungi dan menolong kami dalam sepanjang minggu yang telah lalu. Pada pagi hari ini ya Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Allah. Dan pagi hari ini ya Allah, di tengah-tengah ibadah kami, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap seruan dan syafaat kami kepadamu ya Allah. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami ketika kami menaikkan setiap pergumulan dan keluh kesah kami kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini ya Allah, kami berdoa bersama-sama, satu hati, menaikkan doa untuk GKT Maranatha. Kami bersyukur gereja ini boleh ada, itu semua karena campur tangan Tuhan, dan karena ada kehendak Allah yang Tuhan mau kerjakan atas gereja ini. Kami berdoa secara khusus ya Allah, untuk setiap jemaat yang ada, dalam pertumbuhan kerohanian iman mereka kepadamu ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan iman percaya kepada mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau tambah-tambahkan kesetiaan kepada mereka. Terlebih di waktu-waktu yang sekarang ini, di situasi yang sulit sekarang ini ya Allah, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang ada, agar tetap setia dalam mengikuti ibadah, walaupun ibadah online. Kami berdoa kepadamu ya Allah, memohon kepadamu, karuniakan kesetiaan kepada mereka, karuniakan cinta kasih-Mu kepada mereka, agar mereka boleh sadar bahwa hidup mereka hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk pergumulan dari gereja GKT Maranatha dalam proses renovasi aula yang akan dikerjakan pada bulan ini. Kami berdoa untuk setiap panitia pembangunan yang ada. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap merencanakan kegiatan yang akan dikerjakan dalam pembangunan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap panitia yang ada, berikan kekompakan kepada mereka, agar mereka boleh bekerja bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Dan kiranya ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terlebih dana-dana yang dibutuhkan, kami berdoa kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau mencukupkan segala sesuatunya, agar proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk pemilihan majelis dan pengurus yang ada, yang akan dikerjakan pada tahun ini. Kiranya Engkau memberkati ya Allah. Kiranya setiap orang-orang yang akan dipilih nanti adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, dan mereka boleh mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami, GKT Trinity, tempat kami beribadah bersama-sama ya Allah. Kami berdoa untuk pergumulan demi pergumulan dalam gereja ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada,
dalam situasi-situasi yang sulit sekarang ini ya Allah. Engkau karuniakan kesabaran kepada setiap jemaat yang ada. Berikan kekuatan kepada setiap jemaat yang ada, agar setiap jemaat yang ada boleh melewati masa sulit sekarang ini dengan hanya terus memandang kepadamu ya Allah, dan hanya terus bersyukur kepadamu karena Engkau terus memberkati dan memberikan sukacita kepada setiap jemaat yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini secara khusus untuk keluarga Bapak Holiong yang dalam keadaan berduka, yang telah ditinggalkan oleh Bapak kekasih Bapak Holiong yang Engkau telah panggil ya Allah. Kami berdoa untuk keluarga ini, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau karuniakan sukacita kepada keluarga ini, dan kiranya ya Allah penghiburan yang sejati daripadamu boleh menjadi bagian setiap keluarga yang ada. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita kalau di tengah-tengah umat-Mu yang ada pada pagi hari ini dan di tengah minggu ini ada yang berjumpa dengan hari kelahiran mereka. Bersyukur untuk 1 tahun lagi yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Berdoa secara khusus untuk anak Fania Natania. Kami berdoa juga untuk saudari Amelia Kuandi. Terima kasih ya Allah untuk 1 tahun lagi yang Engkau berikan kepada mereka. Engkau karuniakan kepada mereka ya Tuhan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Terlebih masa depan yang indah kiranya Engkau berkati, dan kiranya ya Allah dalam setiap pergumulan dan rencana hidup Engkau memberkati semuanya itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis yang ada. Kiranya Engkau memberkati ya Allah dalam setiap hal yang dikerjakan dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam melayani di gereja ini ya Tuhan. Engkau karuniakan kesetiaan dan ketekunan dalam melayani akan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya ya Allah dalam mengerjakan pelayanan ini ya Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini tibalah saatnya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 109. Mari tuturkan kembali. Warta berharga sekali
hambanya dipersilakan. Salam sejahtera Ibu Bapak Jemaat GKT Trinity sekalian. Kita bersyukur kepada Allah karena di saat ini kita boleh tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersekutu, bahkan akan membaca dan merenungkan firman Tuhan meskipun kita masih beribadah secara online. Ibu Bapak, saat ini di dalam perenungan kita masih akan melanjutkan perenungan kita berdasarkan Katekismus Kecil Westminster. Tapi sebelum kita membaca dan akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami datang kepada Engkau, mengucap syukur buat kebaikan yang boleh Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Kesehatan, kekuatan yang tetap Engkau karuniakan. Terima kasih pula yang untuk kesempatan karena Engkau boleh berikan kami waktu untuk dapat akan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Meskipun kami belum bisa berjumpa dan beribadah secara fisik di gereja, tapi kiranya meskipun melalui rekaman ibadah ini, kami boleh tetap Engkau berkati, membukakan hati kami, sehingga ketika kami mendengarkannya, membaca dan merenungkan firman dengan baik, Engkau boleh memberikan pengertian yang baik kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-7, ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Ibrani pasal 7, ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda,
yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ya, Ibu Bapak, demikian panjang pembacaan kita akan firman Tuhan. Ibu Bapak, Kristus Yesus Tuhan kita melaksanakan karya keselamatannya dalam 3 jabatan. Atau dengan kata lain begini, Kristus Yesus Tuhan kita memiliki 3 jabatan yang dia jalankan pada waktu dia mengerjakan karya penyelamatan. Jabatan nabi, imam, dan raja. Minggu lalu kita telah merenungkan bagaimana Kristus melaksanakan jabatannya sebagai nabi. Minggu depan kita akan merenungkan bagaimana Kristus melaksanakan jabatannya sebagai raja. Namun pada saat ini kita akan merenungkan bagaimana Kristus melaksanakan jabatannya sebagai imam. Sebagaimana tema kebaktian kita pada pagi hari ini adalah jabatan Kristus sebagai imam. Ibu Bapak sekalian, kita tahu imam itu berbeda dengan nabi. Peran yang dilakukan imam itu memiliki perbedaan dengan peran yang dilakukan oleh nabi. Kalau nabi adalah perantara Allah dengan manusia atau umat Allah, sedangkan imam adalah perantara manusia dengan Allah. Kalau nabi adalah wakil Allah yang datang untuk menyampaikan kehendak Allah kepada umatnya, kepada manusia, maka imam secara khusus di dalam perjanjian lama bagaimana Harun dan kaum Lewi yang juga adalah imam, adalah mewakili umat untuk datang memberikan korban persembahan dan korban pendamaian serta berdoa bagi umat kepada Allah. Jadi mereka memiliki peran yang berbeda. Meski demikian, uniknya adalah Kristus Sang Mesias itu, Yesus Sang Mesias itu memiliki jabatan nabi dan memiliki jabatan sebagai imam pada dirinya. Tapi kembali seperti tadi, kita akan berfokus kepada jabatannya sebagai imam. Lalu sekarang kita akan lihat, apa sih kata Alkitab tentang Kristus sebagai imam besar? Apa yang dijelaskan oleh penulis Ibrani tentang Kristus Sang Imam Besar itu? Ibu Bapak, dalam kitab Ibrani 7 ayat 11 sampai 28 yang sudah saya bacakan tadi, penulis kitab Ibrani ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun. Kita tahu Harun beserta keturunannya kaum Lewi adalah orang-orang yang telah ditetapkan sebagai imam yang akan melayani suku-suku lainnya di antara umat Israel. Mereka yang akan mewakili umat Israel datang di hadapan Allah. Tetapi dikatakan di sini, Yesus Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturannya Harun. Apa pentingnya? Begini Ibu Bapak, dalam catatan sejarah kita melihat Melkisedek itu ada lebih dahulu daripada Harun. Dia adalah pribadi yang lebih dulu ada daripada Harun. Dan itu bisa Ibu Bapak baca di Ibrani pasal 7 di ayat 1 sampai ayat 10. Bagaimana review kembali tentang catatan sejarah mengenai Melkisedek. Melkisedek ada lebih dahulu daripada Harun, apalagi suku Lewi yang merupakan keturunan Harun. Selain itu, Melkisedek adalah seorang imam
yang memberkati Abraham, yang tidak lain adalah nenek moyangnya bangsa Israel. Jadi Melkisedek sudah ada lebih dahulu daripada Harun, apalagi kaum Lewi, dan dia adalah pribadi yang memberkati Abraham. Sedangkan Abraham kita tahu adalah nenek moyang orang Israel. Maka dalam pemahaman seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani, karena yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah, maka keimaman menurut peraturan Melkisedek itu lebih tinggi daripada keimaman menurut peraturan Harun. Logikanya sederhana ya Ibu Bapak. Karena yang diberkati, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, Abraham diberkati oleh Melkisedek, maka keimaman Melkisedek itu lebih tinggi daripada keimaman yang dimiliki Harun beserta kaum Lewi yang merupakan keturunan dari Abraham. Nah, pentingnya apa? Seperti ini tadi, Ibu Bapak. Karena Kristus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun, maka Kristus sebenarnya adalah imam besar yang lebih tinggi daripada Harun. Dan kalau Ibu Bapak melihat Alkitab Ibu Bapak, LAI pun memberikan judul itu, bukan? Kristus sebagai imam besar yang lebih tinggi daripada Harun. Iya, karena dia adalah memiliki keimaman, menjadi seorang imam menurut peraturan Melkisedek yang jauh lebih tinggi daripada Harun. Yesus pun juga dikatakan adalah imam besar untuk selama-lamanya. Ditulis oleh penulis Ibrani di ayat 17 dan ayat 21. Dia adalah imam besar untuk selama-lamanya. Karena itu, jabatan Yesus sebagai imam tidaklah dapat diwariskan atau dapat dialihkan kepada pribadi yang lain. Dan karena dia adalah imam besar untuk selama-lamanya, maka Kristus itu dapat menyelamatkan semua orang yang dia wakili di hadapan Allah dengan sempurna. Karena tidak ada batasan waktu di dalam jabatannya sebagai imam besar. Dia adalah imam besar untuk selama-lamanya. Nah, Ibu Bapak, ini berbeda dengan jabatan imam yang dimiliki oleh Harun dan kaum Lewi. Karena jabatan imam Harun dan kaum Lewi itu terbatas oleh waktu. Mereka adalah manusia yang satu saat juga akan berhenti, yang akan terbatas oleh karena maut. Sehingga jabatan imam itu akan beralih, berganti kepada pribadi yang lain dari keturunan kaum Lewi. Beda dengan Kristus yang tadi untuk selama-lamanya keimamannya. Maka sebagaimana keimaman Harun dan kaum Lewi itu terbatas, itu tentu saja menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidaklah dapat melakukan karya penyelamatan atau mewakili umat Allah untuk membawa kepada kesempurnaan pengampunan dosa dan keselamatan, tidak bisa. Hanya Kristus sang imam besar itulah yang dapat membawa kesempurnaan pengampunan dosa dan keselamatan bagi orang-orang yang dia wakili di hadapan Allah. Lagi pula Ibu Bapak, penulis kitab Ibrani ini pun kemudian memberikan keterangan lebih lanjut lagi di pasal 7 di bagian terakhir bacaan kita. Dia menjelaskan, dia menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sendiri adalah pribadi yang saleh, tanpa salah dan tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Sedangkan kita tahu Harun dan kaum Lewi, meskipun mereka memiliki jabatan sebagai imam pada masa itu, tapi kan mereka juga adalah orang berdosa. Makanya sebelum mereka mewakili umat Allah di hadapan Allah, mereka lebih dahulu mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi diri mereka sendiri. Setelah itu baru memberikan korban penghapusan dosa bagi umat. Nah, itulah bedanya dengan Kristus.
Kristus adalah pribadi yang saleh, yang tanpa salah dan tanpa noda. Dia terpisah dari orang-orang berdosa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Yesus memang adalah imam besar yang kita perlukan di dalam karya keselamatan. Ibu Bapak, setelah sedikit agak membahas seperti apa sih keimaman Yesus dalam kesaksian Alkitab, dan kita tiba pada kesimpulan bahwa ya, Yesus adalah imam besar yang lebih tinggi daripada Harun dan kaum Lewi, dan bahwa dia adalah imam besar yang kita perlukan guna kita memperoleh kesempurnaan pengampunan dosa dan keselamatan. Ya, Yesus adalah sang imam besar itu. Maka ibu bapak, saudara-saudari, apa artinya bagi kita? Untuk itu kita perlu melihat apa yang dilakukan Yesus sebagai imam besar agung itu. Apa yang telah dia lakukan sebagai imam besar agung. Paling tidak, ada 2 karya yang dia lakukan sebagai imam besar, ibu bapak. Karyanya yang pertama adalah begini. Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai korban persembahan yang sempurna. Dia bukan membawa darah domba jantan, dia bukan membawa darah anak lembu sebagai korban pendamaian. Tetapi dia membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat kepada Bapa. Tentu saja kita pahami bahwa hal itu dilakukan Yesus guna menanggung dosa kita, sehingga kita dapat diselamatkan dan beribadah kepada Allah yang hidup. Ibu bapak, kita pun tahu persembahan diri yang dilakukan Yesus ini dilakukan 1 kali untuk selama-lamanya. Cukup 1 kali saja. Dia tidak perlu berkali-kali mempersembahkan dirinya atau mencurahkan darahnya. Beda dengan seperti apa yang dilakukan di dalam catatan perjanjian lama, bagaimana para imam setiap tahun harus mempersembahkan korban kepada Allah untuk menebus, untuk melakukan pengampunan bagi umat di hadapan Allah. Beda dengan itu. Itu adalah gambaran yang terbatas. Tetapi untuk menunjuk kepada apa yang dilakukan Kristus secara sempurna, bahwa Kristus cukup 1 kali untuk selama-lamanya memberikan dirinya sebagai persembahan korban pendamaian. Karena itu, ibu bapak, apa yang dilakukan Yesus sebenarnya sudah sempurna. Tidak perlu ditambah embel-embel apa-apa lagi. Tidak perlu dicampur-campur apa-apa lagi. Karena karya pengorbanannya sempurna sekali untuk selama-lamanya dan cukup. Ya, untuk selama-lamanya. Itu berarti ibu bapak sekalian, keselamatan kita terjamin oleh karena Kristus, bukan karena kita. Mengapa? Karena korban persembahan dirinya sudah cukup 1 kali untuk selama-lamanya. Berarti jaminan keselamatan kita terjamin pada Kristus, bukan karena kita, tapi pada apa yang telah dilakukan Kristus, yaitu dengan memberikan dirinya. Tetapi ibu bapak juga jangan lupa, sebagaimana dikatakan penulis Ibrani tadi, bahwa Kristus itu menyelamatkan kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan demikian berarti begini, sebagai orang yang telah diselamatkan Kristus secara sempurna, bahwa keselamatan yang dia berikan telah terjamin untuk selama-lamanya dan kita telah menerima itu, maka sebagai orang yang telah menerima jaminan keselamatan itu, respon kita adalah hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Menjalani seluruh aspek kehidupan kita sebagai ibadah kita kepada Allah yang hidup. Kedua, apa sih yang dilakukan Yesus sebagai imam besar agung itu?
bahwa Yesus bukan hanya mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan yang sempurna sekali untuk selama-lamanya itu, tetapi dia juga tetap atau terus-menerus menjadi imam besar kita yang duduk di sebelah kanan Allah. Bahwa ketika dia bangkit dan ketika dia naik ke surga, dia tetap menjadi imam besar kita di hadapan Allah Bapa. Bahkan dikatakan penulis Ibrani, dia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai imam besar kita. Apa artinya dia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai imam besar kita, Ibu Bapak? Karena keberadaan Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, maka itu kata penulis Ibrani, di Ibrani pasal 4, nanti kalau Ibu Bapak baca, karena kita punya imam besar agung yang ada di sorga di sebelah kanan Bapa, maka itu menjadi dasar bagi kita untuk berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Kita punya dasar untuk bisa teguh di dalam keyakinan kita kepada Allah. Pengakuan iman yang seperti apa? Misalnya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu dapat kita pegang teguh. Karena kenapa? Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita itu ada di sorga bersama-sama dengan Bapa menjadi imam besar kita. Pengakuan iman seperti apa lagi? Pengakuan iman bahwa hanya Allah saja yang berkuasa mengatur semuanya ini. Sekalipun kita lihat bumi mungkin nampak gonjang-ganjing saat ini, penuh dengan berbagai kesesakan, tetapi semuanya toh tetap di dalam kendali Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Selain itu, Ibu Bapak, begini. Keberadaan Yesus sebagai imam besar kita, Dia yang ada di sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi dasar bagi kita untuk datang dengan penuh keberanian kepada Allah, kata penulis Ibrani. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan pertolongan dari Allah di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kristus sang imam besar bukanlah imam yang tidak dapat merasakan apa yang kita rasakan di dalam kelemahan kita. Kristus sang imam besar kita, Dia turut dapat merasakan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Dan Dia juga adalah imam besar yang peduli serta sanggup menolong kita. Ibu Bapak, sebagaimana kata kelemahan-kelemahan di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 itu, kalau Ibu Bapak lihat, kata kelemahan-kelemahan kita atau astenia di situ punya pengertian yang luas. Bisa merujuk pada kelemahan fisik seperti penyakit, atau juga bisa mengarah pada sisi-sisi kehidupan yang sulit yang mengarah kepada dosa. Seperti kecemasan-kecemasan sosial yang mungkin banyak dimiliki banyak orang pada saat ini. Kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran, kerapuhan diri, semua yang menjadi keterbatasan dan kelemahan diri manusia. Tetapi Kristus sang imam besar kita dapat turut merasakannya, serta Dia peduli dan sanggup menolong kita. Maka karena kita punya imam besar agung yang menjadi pembela kita, yang menjadi pengantara kita di hadapan Allah, maka marilah kita datang, kata penulis Ibrani, dengan penuh keberanian kepada Allah, supaya kita boleh menemukan pertolongan dari Allah di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita telah melihat bagaimana pentingnya melihat jabatan Kristus sebagai imam itu. Dia telah memberikan dirinya sekali untuk selama-lamanya guna menyelamatkan kita, sehingga keselamatan kita terjamin bukan karena kita, tapi karena Dia yang telah memberikan persembahan yang sempurna, yaitu darahnya sendiri. Kita pun diselamatkan untuk dapat beribadah kepada Allah yang hidup
bukan lagi supaya kita hidup sesuka-suka diri kita sendiri. Dia pun adalah imam besar kita yang terus senantiasa menjadi imam besar kita. Sehingga kita boleh dapat memiliki keyakinan untuk berpegang teguh di dalam pengharapan kita kepada Dia di dalam situasi apapun. Dan kita pun juga dapat datang kepada Dia untuk menemukan pertolongan darinya di dalam kelemahan-kelemahan yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami datang kepada Engkau, berterima kasih untuk kesempatan bagi kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kiranya Engkau yang boleh terus menuntun kami, membimbing kami ya Allah, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau, seturut dengan kebenaran firman. Dan kiranya juga Engkau yang boleh terus menguatkan dan menopang kami, sehingga kami boleh dapat hidup dengan baik di hadapan-Mu berdasarkan pengenalan kami akan kebenaran firman. Tuntunlah kami ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan korban persembahan syukur kita kepada Allah. Dan persembahan kita dapat dikirimkan lewat rekening gereja, dan bisa juga dapat diserahkan kepada majelis yang terdekat atau diserahkan kepada hamba Tuhan yang ada. Bapak Ibu Saudara, sembari memberikan korban persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 379, Terlalu Manise. Terima kasih untuk korban persembahan yang diberikan. Pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan masuk dalam doksologi. Mari Ibu Bapak sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajah-Nya kepada kita, dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil satu dulu Ibu Bapak sekalian, kebaktian kita selesai.